Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bersyukur ya karena kita ada di hari yang luar biasa. Oleh karena ini adalah hari pertama di tahun yang baru, tahun 2023. Kita sungguh bersuka cita ya, Tuhan masih mengizinkan kita untuk bisa masuk di tahun yang baru. Dan terlebih daripada itu, Tuhan masih mengizinkan kita untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Dan hari ini kita sudah masuk di buku yang baru, di triwulan pertama tahun 2023 dengan tema besar yaitu seorang Kristen yang berkomitmen. Selama 3 bulan ke depan kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi murid-murid Tuhan yang memiliki komitmen di dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada bagian pertama buku ini yang akan kita pelajari hari ini berjudul Kebenaran Karena Beriman Kepada Yesus. Diambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. Sebelum kita membaca ayat-ayat ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk bisa masuk di tahun yang baru, tahun 2023. Semuanya oleh karena kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Terlebih daripada itu, Engkau masih memberi kesempatan bagi kami juga untuk belajar kebenaran firman Tuhan terus-menerus melalui sekolah minggu. Kami mengucap syukur Tuhan terus mendorong kami, terus menolong kami untuk rindu belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Kami menyerahkan pembelajaran kami pada saat ini ke tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan akan menolong dan memberkati kami supaya melalui pembelajaran kami di dalam sekolah minggu yang akan memberikan kekuatan bagi kami, memberikan penghiburan, memberikan pengajaran bagi kami untuk bisa melalui hari-hari kami ke depan. Karena kami yakin dan percaya di tahun 2023 ini Tuhan memberikan sesuatu hal yang indah yang Tuhan siapkan bagi kami semuanya. Dan biarlah setiap hal yang harus kami lalui, kami boleh terus melaluinya dengan iman dan percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan semuanya kami peroleh oleh karena kami terus dengan setia belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semuanya ke tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan
akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itu oleh karena dosa Adam dan Hawa, bagaimana mereka sudah melanggar perintah Tuhan ketika mereka ada di Taman Eden. Mereka makan buah pengetahuan yang seharusnya tidak boleh mereka makan, dan mengakibatkan mereka jatuh di dalam dosa. Dosa Adam dan Hawa itu pun diwariskan kepada setiap manusia yang lahir di dunia ini. Jadi setiap orang, setiap manusia yang lahir dari hasil hubungan seorang pria dan wanita, dia pasti berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, semua agama di seluruh dunia yang kita ketahui banyak sekali ya, aliran kepercayaan, agama-agama yang ada menawarkan jalan keluar supaya manusia boleh dibenarkan di hadapan Allah. Dan ketika manusia itu dibenarkan di hadapan Allah, maka mereka akan beroleh keselamatan dan mereka boleh menerima surga di dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka tidak mendapat pembenaran di hadapan Allah, yang menanti adalah hukuman kekal di dalam kehidupan manusia. Hari ini kita belajar bahwa hanya satu hal yang bisa kita lakukan untuk kita memperoleh pembenaran dari Tuhan kita. Kalau agama-agama lain atau kepercayaan-kepercayaan lain memberikan pengajaran bahwa dengan berbuat baik maka seseorang itu bisa dibenarkan di hadapan Allah, maka iman kita, iman Kristen mengatakan bahwa itu tidak benar. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa manusia semuanya sudah berdosa. Ketika manusia semua berdosa, maka di dalam kehidupannya ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Kalau dibandingkan seberapa banyak kita berbuat dosa dengan kita berbuat baik, maka perbuatan baik kita tidak akan bisa mengimbangi perbuatan dosa yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Itulah mengapa tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengatasi sendiri dosa-dosanya. Hanya ada satu pribadi yang bisa menolong semua manusia untuk dilepaskan dari dosanya, diampuni dosa-dosanya dan dibenarkan di hadapan Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Pada bagian yang pertama, yaitu kita akan belajar kebenaran bukan karena iman. Di ayat 4 sampai yang ke-8 di situ dijelaskan bahwa manusia diberikan hukum Taurat. Kita ingat ya, ketika bangsa Israel ada di Gunung Sinai ya, di sekitar Gunung Sinai, dan Musa naik ke Gunung Sinai, Tuhan memberikan 10 hukum Taurat bagi bangsa Israel, dan itu adalah suatu takaran atau suatu standar yang diberikan Allah kepada manusia supaya manusia bisa dibenarkan di hadapan Allah ya. Ada 10 hukum dan semuanya harus dilakukan. Tidak ada yang boleh istilahnya bolong ya, atau tidak dilakukan. Tetapi jika manusia ingin dibenarkan di hadapan Tuhan, maka seluruh 10 hukum Taurat itu semuanya harus dilakukan dengan tepat ya. Tidak ada
tawaran-tawaran atau negosiasi-negosiasi seperti mungkin satu hukum tidak bisa saya lakukan Tuhan, maka bolehkah saya dibenarkan? Ya, tidak bisa ya. Ketika 10 hukum itu satu saja tidak bisa dilakukan, maka manusia tidak akan dibenarkan di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat dari 10 hukum itu sangat sulit manusia untuk melakukan seluruhnya secara sempurna. Oleh karena itu hukum Taurat tidak menyelamatkan ya. Kalau kita lihat hukum Taurat juga penuh dengan pengajaran-pengajaran bagaimana berbuat baik kepada Tuhan Allah maupun kepada sesama ya. Tetapi semuanya itu tidak akan sanggup dilakukan oleh seorang manusia pun. Oleh karena itu hukum Taurat tidak menyelamatkan, perbuatan baik tidak menyelamatkan, tetapi hanya satu pribadi yang bisa menyelamatkan dan membuat hidup kita dibenarkan di hadapan Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang sudah merelakan dirinya mengambil rupa sebagai seorang manusia dengan berinkarnasi dan rela disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia yang dilahirkan tanpa ada hubungan suami istri atau hubungan antara pria dan wanita, tetapi dikandung oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan Yesus tidak berdosa, karena Tuhan Yesus lahir bukan dari hasil hubungan antara seorang pria dan wanita, tetapi oleh karena Roh Kudus turun atas Maria sehingga Maria mengandung dan lahirlah bayi Yesus. Tuhan Yesus tidak berdosa dan hanya Dia yang layak untuk bisa menghapus setiap dosa-dosa manusia. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna, dan ketika kita mau menghapus dosa kita, memohon pengampunan pada Tuhan, maka kita akan mempersembahkan seorang atau kita akan mempersembahkan persembahan yang sempurna bagi Tuhan untuk menghapus dosa-dosa kita. Tetapi kita tahu bahwa seorang manusia pun tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu tidak ada seorang manusia pun yang bisa menjadi korban untuk menghapus dosa-dosa kita. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita manusia, Tuhan rela berinkarnasi menjadi manusia, merasakan kehidupan menjadi seorang manusia, kesulitan kita, kesakitan kita, kemarahan kita. Dia merasakan itu semuanya dan Dia rela untuk menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa kita. Karena hanya Dialah yang sempurna. Dia tidak berdosa dan Dia tidak bisa berbuat dosa. Oleh karena itu Dialah yang korban yang sempurna ya. Korban yang sempurna yang dikehendaki Tuhan untuk bisa menghapus dosa-dosa kita. Dengan pengorbanannya itulah maka kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Kita yang tidak benar, kita yang tidak layak dibenarkan dan dilayakkan dan diberikan hal yang luar biasa ya, keselamatan, kehidupan kekal yang bisa kita terima. Oleh karena apa? Oleh karena iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran bukan karena iman adalah sesuatu hal yang sia-sia ya. Ketika kita berusaha untuk berbuat baik, ketika kita berusaha untuk melakukan semua hukum Taurat, semuanya itu akan menjadi sia-sia karena itu tidak akan bisa menolong kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena kita akan selalu jatuh dan jatuh dan jatuh. Oleh karena kehidupan kita, manusia yang sudah berdosa memiliki kecenderungan untuk selalu berbuat dosa. Dengan sekuat tenaga mungkin kita bisa berusaha melakukan perbuatan baik. Dengan sekuat tenaga kita berusaha menjaga diri kita untuk tidak jatuh dalam dosa. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Seringnya kita
jatuh di dalam dosa, jatuh lagi. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan perbuatan baik kita, kemampuan kita untuk melakukan hukum Taurat, tetapi hanya iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang bisa menolong kita untuk kita memperoleh pembenaran di hadapan Tuhan. Hal yang kedua adalah arti dan hasil dari kebenaran karena iman di ayat 9 sampai 11. Di situ dijelaskan bahwa di ayat 9 sampai 11 di situ dijelaskan bahwa iman yang ada di dalam kehidupan kita adalah dekat di dalam hati kita dan di mulut kita. Oleh karena itu perlu kita ungkapkan, kita akui dengan mulut kita dan kita percaya di dalam hati kita supaya kita memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Di ayat 10, karena dengan hati yang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itulah hasil yang bisa kita terima dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kata firman Tuhan, ketika kita mengaku dengan mulut kita, maka kita dibenarkan. Dan ketika kita percaya dengan hati kita, maka kita diselamatkan. Pembenaran yang kita peroleh bukan dari usaha kita. Pembenaran yang kita peroleh oleh karena kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah rela turun di dunia untuk menjadi manusia, mengambil rupa sebagai manusia, berinkarnasi menjadi manusia demi menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dan keselamatan itu bisa kita terima oleh karena berkat dan anugerah daripada Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Dia Tuhan yang penuh kasih. Dia rela melakukan hal-hal yang luar biasa yang mungkin orang-orang yang ada di seluruh dunia ini kadangkala akan berpikir dua kali ya. Kata firman Tuhan, kalau kita mati untuk orang yang baik, mungkin banyak orang yang mau melakukan, tetapi ketika seseorang mati untuk orang yang berdosa supaya orang itu dibenarkan, maka orang akan berpikir dua kali ya, 3 kali, 4 kali ya. Ngapain saya harus susah-susah menyelamatkan dia, padahal dia sudah berbuat dosa, sudah berbuat jahat ya. Tetapi Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia tidak berpikir 2 kali untuk menyelamatkan kita, anak-anaknya, menyelamatkan setiap manusia yang berdosa. Sehingga dia rela datang ke dunia ini, disalibkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu kita patut bersyukur karena kita menjadi anak-anaknya yang terus beriman dan percaya kepada Dia. Hasil yang kita terima bukan sesuatu hal yang fana, bukan sesuatu hal yang sementara, tetapi bersifat kekal. Pembenaran di hadapan Tuhan Allah dan juga keselamatan yang kekal bagi kehidupan kita. Itu bagian yang kedua. Jadi, Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih berpegang teguh kepada iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ini saatnya untuk mengakui iman Bapak Ibu Saudara. Katakan dengan mulut Bapak Ibu Saudara dan percaya dalam hati Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Maka janji keselamatan dan juga pembenaran di hadapan Tuhan akan Bapak Ibu Saudara terima. Bapak Ibu Saudara bisa menyerahkan hidup Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Nah, bagian yang ketiga adalah tugas penerima kebenaran karena iman. Ketika kita sudah menerima iman, menerima keselamatan dan pembenaran daripada Tuhan oleh karena iman kita di dalam Yesus Kristus, kita pasti bersukacita, kita pasti bersyukur. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan sukacita dan syukur kita kepada Tuhan, yaitu dengan memberitakan kabar baik ini kepada
orang lain yang belum menerima kabar baik tersebut. Kita bersaksi, kita menginjili orang-orang di sekitar kita, memberitahukan kabar sukacita ini kepada mereka supaya mereka menerima hal yang luar biasa yang seperti yang kita terima, yaitu pembenaran dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata firman Tuhan di ayat yang ke-14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi bagaimana setiap orang bisa menerima keselamatan itu ketika kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak melakukan tugas kita, yaitu mengabarkan kabar sukacita itu, memberitakan Injil itu kepada mereka yang belum mendengar kabar sukacita dan kabar Injil itu. Oleh karena itu tugas kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima pembenaran daripada Tuhan, yang memiliki iman pada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menerima keselamatan dan dalam kehidupan kita, mari kita bagikan semuanya itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu keluarga kita, baik itu tetangga kita, teman-teman kita, atau siapapun yang kita temui, supaya mereka juga menerima sesuatu hal yang berharga, yang paling berharga yang mereka akan terima dalam hidup mereka, yaitu pembenaran dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, inilah pelajaran kita pada hari ini. Kita mengucap syukur jika kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, memiliki iman percaya kepada Dia. Tetapi yang belum, seperti yang saya katakan tadi, ini saatnya untuk Bapak Ibu Saudara menyerahkan hidup Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya keselamatan dan pembenaran itu Bapak Ibu terima. Dan jika kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tugas kita adalah membagikan kabar sukacita itu, membagikan anugerah yang besar itu yang sudah kita terima kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita akan bersama-sama terus berjalan di dalam iman kita dan terus melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita untuk memberitakan Injil dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama bagaimana kami boleh hidup berkomitmen di dalam Engkau, bahwa kebenaran yang kami terima adalah kebenaran oleh karena iman kami di dalam Yesus Kristus. Ampuni Tuhan kalau kami masih berpikiran bahwa kami berbuat baik supaya kami diselamatkan. Tetapi pada saat ini kami mengucap syukur Engkau memberikan pengertian bagi kami bahwa semuanya itu tidak benar. Hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kehidupan kami, hanya satu hal yang bisa memberikan pembenaran dalam kehidupan kami, yaitu ketika kami beriman secara penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya dengan hati kami dan mengaku dengan mulut kami bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu, dan tolong kami Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mohon juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini menonton tayangan ini yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati mereka supaya mereka dengan berani beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat mereka secara pribadi dengan mulut mereka dan percaya dengan hati mereka. Maka keselamatan dan pembenaran itu akan Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Terkhusus kami berdoa untuk hidup kami sepanjang tahun 2023. Kami tahu Tuhan berikan yang terbaik, memimpin dan menuntun kami senantiasa. Apapun yang akan kami hadapi ke depan, kami tidak takut oleh karena kami ada bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, menolong kami melewati setiap hari-hari kami sampai pada akhir tahun 2023. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi,
Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.